teman-teman, kita ingin memberitahukan nih, kalau dari panitia GetPad atau GetPad itu sendiri sedang membuka open registrasi untuk peserta batch 2. Jadi, pada batch 2 ini kita akan membahas surah Al-Waqiah. Dan teman-teman semisal ingin melihat lebih jauh, bisa cek IG kita, yaitu di GetPad. Nah, di situ teman-teman bisa melihat nih kegiatan GetPad, gimana aja sih, terus biasanya ngapain aja sih di GetPad tuh. Nah, teman bisa cek di IG setelah kegiatan ini selesai. Dan juga nanti teman-teman benefitnya tuh banyak gitu, nah, nggak cuman ilmu, tapi di sisi sosialisasi bersama teman-teman baru pun teman-teman bakal dapat gitu. Jadi, nggak rugi deh buat ikut. Baiklah, kegiatan kita pagi hari ini temanya adalah anti miskin bersama surah Al-Waqiah. Nanti pematerinya yaitu surah Ustadz Muhammad Fajar Hidayat HF. Beliau ini komunitas Villa Samarinda, juga salah satu trainer pengajar Quran, dan beliau juga merupakan ketua Yayasan Bilal di Samarinda. Jadi materi kita pada hari ini alhamdulillah pasti sangat bagus lah buat teman-teman dengarkan. Dan langsung saja kita masuk ke pengisian materi kepada Ustadz M. Fajar Hidayat, dipersilahkan. Ustadz? Baiklah teman-teman, sambil menunggu, Ustadznya lagi atur kamera. Siap Ustadz. Jadi pada teman-teman sekali lagi diingatkan ya, siapkan catatannya, karena dari catatan bisa menghasilkan uang. Itu clue-nya. Jadi siapkan catatannya. Oh ya teman-teman, juga diingatkan ya, kalau bisa on kamera. Untuk yang ceweknya, semisal tidak ingin menampakkan wajah, bisa diarahkan ke yang lain, tapi tetap on kamera ya, sebagai bentuk penghargaan kita kepada pemateri. Oke, misal memang tidak memungkinkan untuk on kamera karena mungkin rusak, bisa dimaklumi ya, teman-teman. Oh ya teman-teman, nanti sebisa mungkin mengikuti acara sampai akhir ya, karena bakal ada absen, dan dari absen itu kita akan mengirimkan sertifikatnya. Jadi, kalau bisa insya Allah sampai akhir lah kegiatannya. Jadi bisa dapat sertifikatnya dan juga ada benefit lainnya, nanti akan saya sebutkan di akhir.
Gimana Ustadz? Oke, sambil menunggu Ustadznya siap, saya ingin tanya nih pada teman-teman, mungkin salah satu bisa jawab ya. Tahu Getpad ini dari mana sih? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang mau jawab? Perwakilan mungkin? Gimana? Tahu Getpad ini dari mana sih? Dari IG Dari kah? Atau Instagram, dari Pak. teman? Dari Instagram? Wis. Oke. Jadi buat teman-teman, semoga nanti bisa ketemu di batch 2, karena bisa dibilang ini salah satu pengisi waktu luang kita di masa pandemi yang sekarang lagi meningkat kembali. Jadi semoga semuanya masih dalam keadaan sehat sampai nantinya. Cek bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf ini panitia. Saya dari tadi coba kamera tapi nggak bisa. Gimana ya caranya ya? Ustadz pakai laptop Pak Ustadz? Iya, betul, pakai laptop. Nggak mau Gimana ya? kameranya. Gimana ya jelasnya? Ustadz nggak ada nonaktifkan kameranya Kak Ustadz, maksudnya di keyboardnya itu kadang ada fitur buat nonaktifkan kamera, jadi nggak bisa nyala gitu guys. Ya, sudah ada nih di F8 kan ada fitur matikan sama hidupkan kamera ya. Iya. Nah, saya tekan tapi nggak muncul dia. Bentar, Ustadz. Kalau nggak bisa. Gimana ya? Atau sementara ini nggak apa-apa ya, sambil berjalan dulu aja ya. Oh, ya Ustadz, nggak apa-apa Ustadz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sudah, saya ada share materi, apa sudah lihat semuanya ya? Sudah Ustadz, sudah. Sudah bisa dilihat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Minta tolong kepada semua peserta dulu agar bisa di-mute-kan aja ininya, soundnya karena menggema di laptop saya.
Ya, bisa di-mute-kan dulu ya. Alhamdulillah, ikhwafillah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di majelis taklim virtual ini. Semoga tidak mengurangi segala bentuk pahala yang akan diberikan kepada kita semuanya. Janjinya Allah Subhanahu wa taala adalah bagi orang-orang yang dia senantiasa menuntut ilmu, thalabul ilmi, maka insya Allah akan mendapatkan banyak sekali manfaat dan keutamaan-keutamaan. Di salah satunya keutamaan yang kita dapatkan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketenangan-ketenangan di dalam hati kita. Semoga ini menjadi salah satu momok yang akan membuat kita semakin kuat, apalagi kita lihat dunia ini semakin rapuh. Samarinda juga dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Indonesia dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Maka semoga dengan doa-doanya para penuntut ilmu pada pagi hari ini, di sela-sela majelis taklim kita ini, mohon minta sedikit doanya untuk saudara-saudara kita. Barangkali ada di antara kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit, semoga segera Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Di antara kita ada teman yang harusnya juga hadir di majelis taklim virtual ini, namun ternyata masih ada beberapa urusan dan kepentingan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, Allah Subhanahu wa taala ringankan segala bentuk urusannya sehingga kita bisa kembali bertemu di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat panitia, pengelola Get Path, dan juga teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya memberikan sedikit nasihat sama untuk diri kami pribadi dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Allahumma shayyiban nafi'an. Ini adalah hari yang hujan di sini. Saya lagi di Jalan Abdul Wahab Syahrani, di sini hujan. Dari pagi tadi sudah hujan. Semoga teman-teman di sana juga mendapatkan hujan yang rahmat, bukan hujan deras yang menggenangi, yang buat banjir semuanya. Ikhwafillah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi yang berjudul anti miskin dengan surah Al-Waqiah. Ya, ini betul-betul judulnya adalah judul yang sangat provokator. Siapa yang buat judul ini? Masya Allah, bagus sekali judulnya. Jadi anti miskin dengan surah Al-Waqiah. Apakah benar surah Al-Waqiah benar-benar bisa membuat seseorang menjadi anti dengan kemiskinan? Kita akan coba jawab di slide berikutnya. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dulu apa dalilnya kenapa dikatakan bahwa surah Al-Waqiah sering kita dengar di ceramah-ceramah para dai dan daiyah, para muballigh, bahwa surah Al-Waqiah benar-benar bisa membuat orang tersebut menjadi anti miskin. Miskin nanti akan kita klarifikasikan lagi, apakah miskin tersebut benar-benar hanya dari segi miskin harta, atau miskin hati, atau miskin ilmu, dan miskin-miskin yang lainnya. Yang jelas miskin ini adalah sesuatu hal yang kondisi hidup seseorang di mana orang tersebut merasa tidak mempunyai kelebihan-kelebihan atau tidak mempunyai hak-hak, keuntungan-keuntungan yang dia dapatkan sebagaimana orang-orang lain. Baik itu miskin dalam hal miskin harta, miskin ilmu, atau miskin hati yang nanti akan kita bahas. Dalilnya apa? Man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailah lam tusibhu faqatun abada. Barang siapa membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan pernah jatuh miskin selamanya. Ini juga terdapat di awal pembukaan surah Al-Waqi'ah di tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailah, barang siapa yang dia membaca surah Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah ila akhir, sampai akhir ayat, maka lam tusibuhu faqatun abada, dia tidak akan jatuh miskin selama-lamanya.
Atau dalam hadis yang lain yang pernah kita dengar, man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Lalu ada lanjutannya. Wa man qara'a kulla lailatin, dan barang siapa yang membaca surah Al-Qiyamah lagi, la uqsimu biyaumil qiyamah, adalah surah la uqsimu biyaumil qiyamah, laqiyallaha yaumal qiyamati wa wajhuhu fi surah, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sedangkan wajahnya bersinar. Al-qamari lailatal badr, layaknya rembulan di malam purnama. Ini adalah dua dalil yang sering dibawakan atau sering kita dengar tentang keutamaan dari surah Al-Waqiah. Sebenarnya tidak hanya di surah Al-Waqiah yang mempunyai keutamaan seperti ini. Kita juga tahu bersama, alhamdulillah, di surah Al-Kahfi juga adalah keutamaan-keutamaan. Di surah Al-Asr juga ada keutamaan-keutamaan. Barang siapa, Nabi pernah bersabda, kalau seandainya seorang kata sahabat yang berkata, seandainya yang diturunkan adalah hanya surah Al-Asr, maka sudah cukuplah surah Al-Asr itu diturunkan sebagai Al-Quranul Karim. Maksudnya adalah surah Al-Asr intinya sangat bagus sekali, mencakup seluruhnya, membicarakan seluruhnya bagi orang yang beriman. Jika dia membaca dengan hatinya, maka insya Allah apa yang dibaca tersebut benar-benar akan masuk ke dalam hati dan bisa diterima, sehingga semakin membuat dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang menjadi pertanyaannya bagi kita para penuntut ilmu, harus kita tanya, apakah dalil dari yang disampaikan di surah Al-Qiyamah ini adalah dalil yang sahih atau bisa kita terima? Apakah jangan-jangan yang selama ini kita dengarkan dalilnya bukan dalil yang sahih? Lalu bagaimana cara kita menyikapi dalil tersebut? Ya, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang pertama tadi dikeluarkan oleh Al-Harits bin Abu Usamah dalam kitab Musnadnya. Di sini dikatakan bahwa banyak imam sampai Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hatim Ar-Razi, Imam Abdurrahman bin Abi Hatim, Imam Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, dan selainnya melemahkan hadis ini. Jadi sebenarnya hadis ini adalah dhaif atau kadarnya adalah tingkatannya lemah. Yang tadi kita baca di awal, hadis yang pertama adalah hadisnya lemah. Ya, bahkan yang kedua, hadis yang kedua yang tadi kita baca yang agak panjang tadi, keutamaan surah Al-Waqiah ditambah dengan keutamaan surah Al-Qiyamah, para ulama menghukuminya sebagai hadis yang palsu. Ini justru masuk dalam hadis yang maudhu atau yang palsu. Kenapa? Di jalur sanad hadisnya tersebut, Imam Ahmad berkata ada terdapat seseorang yang bernama Ahmad Al-Yamami. Beliau adalah perawi yang dihukumi oleh sebagian atau para ulama hadis sebagai orang yang kadzab atau yang suka berdusta. Jadi dari sini dulu kita akan cari kejelasan bahwa kita pahami dalilnya, hadisnya yang mengatakan bahwa surah Al-Waqiah adalah surah anti miskin. Dengan dalil tersebut adalah yang pertama, hadisnya lemah. Dan yang kedua adalah hadis palsu. Nah, dari sini kita akan berangkat. Bagaimana sikap kita? Apakah kita masih bisa menjadikan itu sebagai sebuah acuan kita? Apakah boleh digunakan ketika ada hadis yang dhaif, kita gunakan untuk sebagai melecut hati kita agar lebih semangat lagi? Apakah bagaimana? Apakah tidak boleh atau bagaimana nanti ke depannya? Kita akan coba lihat. Ada beberapa syarat ini buat kita semuanya nanti. Ketika nanti kita melihat atau kita mendengar, lalu kita cari di kitab Musnad, di kitab misalnya ringkasan Imam Bukhari mungkin, Imam Muslim mungkin, atau mungkin di kitab-kitab hadis lainnya yang menjelaskan bahwa hadis yang kita baca adalah dhaif, maka kita akan coba lihat persyaratannya. Apakah boleh digunakan atau tidak? Yang pertama, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat pertama, hadis yang dhaif tersebut, ini kita bicara yang dhaif ya, bukan yang maudhu atau yang palsu. Yang palsu benar-benar jangan digunakan teman-teman semuanya. Jangan sampai kita bersandar kepada hadis yang palsu.
Karena yang palsu itu derajatnya lebih rendah daripada yang dhaif. Ya. Kita bicarakan adalah untuk hadis-hadis yang selain sahih atau yang hasan. Hadis itu tingkatannya nanti ada 3. Banyak sebenarnya, cuman kita coba kasih pemahaman yang agak ringan. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah, yang dhaif ini adalah yang paling lemah. Lemah di sini juga bukan berarti hadisnya itu salah. Jadi jangan sampai teman-teman punya pikiran, wah hadisnya dhaif, nggak boleh dipakai. Nggak, hadis dhaif sebagian ada yang menggunakan. Ya, sebagian ada menggunakan karena derajat dhaif sendiri ada yang hadis tersebut ada yang mendhaifkan, ada juga yang mengatakan hasan, atau bahkan di sebagian ulama mengatakan hadisnya menjadi sahih. Ya. Sedangkan yang hadis palsu itu kebanyakan ulama sepakat semuanya palsu. Tidak ada perbedaan atau pertentangan. Syarat yang pertama adalah untuk mengetahui apakah kita boleh menggunakan isi dari hadis dhaif tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Ini adalah syarat wajib kalau kita mau menggunakan hadis tersebut. Tadi dikatakan man qara'a surat Al-Waqi'ah, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah di setiap malam, maka insya Allah akan anti miskin, akan dicabut rasa miskin tersebut, ya beberapa keadaan miskin tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita coba samakan dengan isi ayat-ayat Al-Qur'an, apakah bertentangan atau tidak. Di sini kita dapatkan pada surah Fatir ayat yang ke-29, innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam ataupun dia terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ternyata hadis dari surah Al-Waqiah tadi tidak bertentangan jika menurut dari Al-Qur'anul Karim. Dijelaskan di sini, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Sesungguhnya orang selalu membaca kitab Allah. Al-Waqiah kitabnya Allah, tidak bagian dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapatkan? Mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan, salah satunya adalah berupa rizki tersebut. Rizki tersebut yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini betul-betul sejalan dan betul-betul berhubungan dengan hadis dalil dari surah Al-Waqiah tersebut, bahwa barang siapa yang dia membaca surah Al-Waqiah, maka insya Allah akan dibantu, akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari kemiskinan. Ini baru satu syarat. Syarat yang kedua, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tidak bertentangan dengan hadis sahih. Jadi yang pertama sudah tidak bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis sahih. Ada tidak hadis sahih yang mengatakan bahwa ketika membaca Al-Qur'an itu tidak mendapatkan banyak sekali manfaat? Kita coba ulas satu aja yang kita pahamin, satu aja yang kita hafal. Teman-teman pasti semuanya sudah hafal insya Allah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Lalu di hadis yang lain mungkin, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Sering kita dengar hadisnya.
hadis yang sahih. Yang ketiga, hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat kita. Ketika tadi kita baca artinya, barang siapa man qara'a suratul waqi'ah, barang siapa membaca surah al-waqi'ah fil lail, di setiap hari, fi kullal lail, di setiap malam, maka pasti akan terhindar dari kemiskinan. Kita lihat apakah ini bertentangan dengan akal sehat kita. Syu'ab, di dalam kitab Syu'ab al-Imam dari Imam Al-Baihaqi dikatakan bahwa hadis keutamaan surah Al-Waqi'ah jika difahami dengan fakir hati, dengan hati yang lapang menerima semua ilmu, maka tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran maupun dengan hadis. Ini adalah perkataan dari Imam Al-Baihaqi. Artinya, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan temukan tempo dan konsep-konsepnya. Kenapa dikatakan bahwa surah Al-Waqi'ah adalah surah yang anti miskin atau bisa menghindarkan kita dari kemiskinan. Yang ketiga, hadis tidak bertentangan dengan akal sehat. Contoh yang bertentangan dengan akal sehat adalah beberapa hadis-hadis palsu yang mengatakan bahwa misalnya seperti alim ulama atau orang-orang yang dia mendapatkan karomah, perkataan-perkataan seseorang yang dia mendapatkan karomah, maka dia bisa berjalan di atas air, maka dia bisa mengeluarkan uang dari telapak tangannya, maka dia bisa ini dan itu, yang semuanya belum bisa kita betul-betul ukur dan kita pikirkan dengan akal sehat. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak bisa difikirkan dengan akal sehat. Karena nanti masuknya dalam bab mukjizat. Babnya mukjizat berarti yang hanya dimiliki oleh para nabi. Namun mukjizat tersebut apakah ada dimiliki oleh orang-orang setelah nabi, oleh orang-orang di zaman sekarang? Wallahu alam, kita membutuhkan banyak sekali referensi dan pelajaran di dalamnya. Oke. Tadi sudah kita lihat yang pertama, syaratnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Alhamdulillah tidak bertentangan. Yang kedua, alhamdulillah tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang ketiga, hadis tersebut tidak bertentangan pula dengan akal sehat. Insya Allah dengan kita memahami surah Al-Waqi'ah, yang dimaksud dari Imam Al-Baihaqi adalah bukan sekedar hanya membaca surah Al-Waqi'ah saja. Lalu tiba-tiba kita menginginkan turun uang dari langit, tiba-tiba kita dapat rezeki nomplok seperti itu. Bukan itu yang diharapkan dari pengamalan dan pengalaman membaca dari surah Al-Waqi'ah tersebut. Namun lebih daripada itu, kita merepresentasikan di dalam surah Al-Waqi'ah, kita coba lihat, baca surah Al-Waqi'ah tersebut. Apa sebenarnya materi yang diberikan dari surah Al-Waqi'ah tersebut? Dari judulnya, Hari Kiamat. Kenapa dikatakan Hari Kiamat? Kenapa bukan judulnya adalah surah rizki misalnya? Karena ingin mendapatkan anti miskin. Kenapa justru yang dibaca adalah surah Al-Waqi'ah? Di dalamnya mengatakan menceritakan bagaimana kondisi orang-orang yang dia masuk ke dalam hari akhirat tersebut. Ada yang dia dimasukkan ke dalam golongan yang kanan, dimasukkan dalam golongan yang kiri. Apa itu golongan yang kanan? Apa itu golongan yang kiri? Dimasukkan ke surga, siapa golongan dimasukkan ke dalam surga? Siapa yang dimasukkan ke dalam golongan neraka? Semuanya kita baca. Sehingga ketika nanti kita mentadabburi ayat-ayat Al-Waqi'ah, maka insya Allah kita akan temukan kenapa dikatakan Al-Waqi'ah betul-betul sebagai pembuka rezeki atau menutup kemiskinan-kemiskinan yang ada di dalam diri kita. Ikhwafillah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah pemahaman. Kita jangan sampai, saya ingin meluruskan semuanya agar jangan sampai kita mengambil keputusan dan pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah adalah orang yang dia mengamalkan membaca Al-Waqi'ah, dibaca siang dan malam, lalu dijadikan rutinitas di dalamnya, lalu kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah turunkanlah uang dari langit. Kita akhirnya tidak mau bekerja, kita cukup berdiam dalam diri saja dengan mengamalkan soal Waqi'ah. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita disuruh betul-betul fantasyiru fil ard? Kita disuruh ketika selesai beribadah, selesai dalam salat, selesai dalam ibadah semuanya, beramal-amal soleh, maka langsung disuruh bersebarlah kalian semuanya untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita tidak bisa dengan hanya sekedar menunggu rezeki tersebut. Rezeki tersebut betul-betul harus dijemput, dan surah Al-Waqi'ah hadir untuk menyadarkan kita semuanya bahwa rezeki tersebut adalah rezeki yang harus kita kejar dan kita cari, bukan yang harus kita tunggu. Maka jangan sampai ini menjadi sebuah amalan
yang menjadikan amalan ini untuk diri kita dengan berharap tiba-tiba Allah akan memberikan kita keajaiban. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rezeki yang besar. Tiba-tiba Allah akan memberikan kita uang yang sangat banyak. Maka yang seperti ini harus dikesampingkan terlebih dahulu. Bagaimana pemahaman yang benar ketika kita mendalami surah Al-Waqiah? Hal yang pertama adalah kita membaca dengan rutin. Kita membaca dengan rutin. Menjadi amalan harian kita, amalan yaumiyah kita. Kita bisa membacanya malam hari mungkin, baca dengan pagi hari mungkin. Kita baca, kita jadikan itu sebuah amalan atau wirid harian kita. Kenapa membaca itu? Karena berdasarkan hadis yang telah kita pahami. Walaupun hadisnya dhaif, tapi tidak bertentangan dengan beberapa hal yang sudah kita sebutkan tadi syaratnya. Baca dengan rutin. Lalu tidak hanya sekadar dibaca, tadabburi isinya. Kenapa sampai dijadikan surah Al-Waqiah tersebut sebagai surah untuk pembuka pintu-pintu rezeki kita? Bagaimana tidak? Ikhwafil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal ayat kita sudah diajak untuk bagaimana kita melihat bagaimana kondisi di hari kiamat nanti. Di pertengahan ayat kita sudah melihat bagaimana nanti dipecah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan yang kanan dan ada golongan yang kiri. Sudah bisa dilihat pula kita di dalam situ bahwa orang-orang yang dia betul-betul dapat golongan kanan, dapat hari akhir yang baik adalah orang-orang yang memanfaatkan waktunya, yang menjadikan dirinya beramal soleh di dunia, yang dia jadikan setiap tindak tanduk perbuatannya di dunia adalah hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu fantashiru fil almarum, mereka semuanya menyebar untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini akan terbukalah pikiran kita semuanya bahwa rizki tersebut tidak hanya datang dari orang yang bergaji. Kita selama ini suka bias bahwa orang tanpa gaji adalah orang yang tidak mendapatkan rizki. Saya harus bekerja. Saya harus punya pekerjaan. Saya harus menjadi karyawan. Saya harus menjadi orang kantoran. Saya harus habis kuliah ini akan menjadi orang yang berdagang. Saya harus menjadi orang ini. Agar dapat apa? Agar dapat gaji. Padahal rizki tidak diukur dengan yang namanya gaji. Gaji diberikan oleh atasan kita. Gaji diberikan oleh orang-orang yang telah merasakan jasanya kepada kita. Gaji tersebut, kafalah tersebut diberikan oleh manusia. Namun rizki hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan kepada kita. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang dia bergelimpang harta, dia bisa membeli ini dan itu, tapi ada orang-orang yang dia tidak bisa menggunakannya. Itulah rizki. Kenikmatan tersebut nggak bisa dirasakan teman-teman semuanya. Apa yang dimaksud dengan nikmat rizki dengan gaji? Punya gaji, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, saya punya gaji 5 juta Ustaz. Saya punya gaji 10 juta Ustaz. Saya bisa beli makan yang enak, yang mewah. Sekali makan saya bisa habiskan 100.000. Sekali makan siang bisa makan 300.000. Saya makan enak Ustaz, enak, nikmat nggak? Nikmat Ustaz, alhamdulillah nikmat. Tapi bandingkan kenikmatan tersebut, apakah semu atau betul-betul nikmat yang sesungguhnya? Dengan cara menghargai setiap proses ketika mendapatkan uang tersebut, mendapatkan gaji tersebut. Bandingkan dengan orang-orang yang ketika dia, Masya Allah, dia bekerja, dia berpeluh-peluh, berkeringat, dia bekerja dari pagi sampai sore. Tiba-tiba dia pulang, ibunya, ayahnya, atau ibundanya datang membawakan makanan. Dimakan habis, ya Allah, nikmat sekali. Atau ketika seorang suami habis kerja, baru pulang, mencicipi makanan istri yang biasa saja. Yang biasa saja. Hanya sayur bening dan tahu tempe. Tapi dimakan bersama dengan istri, dimakan dengan ibu, dimakan bersama dengan adik-adik, dimakan bersama dengan ayah. Dengan orang-orang yang dia bisa menikmati semuanya, namun hanya bisa menikmati sendirian. Tidak dengan ayah, tidak dengan ibu, tidak dengan kakak, tidak dengan istri, tidak dengan suami, dan lain sebagainya. Maka disitulah puncak rizki, bahwa rizki hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika teman-teman semuanya, kita semua telah mentadabburi, maka nanti akan timbul namanya optimisme. Membaca Al-Quran itu teman-teman adalah sejatinya membuang hal-hal yang negatif, pemikiran-pemikiran yang negatif, dan diubah menjadi pemikiran-pemikiran yang positif. Itulah salah satu keutamaan kenapa harus membaca Al-Quran. Kenapa bisa seperti itu? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang.
Orang yang dia selalu dalam kondisi yang tenang, maka insya Allah akan melahirkan pikiran-pikiran yang positif. Inilah puncaknya kenapa semuanya ketika membaca Al-Quran mendapatkan ketenangan. Apa contohnya teman-teman? Siapa di sini yang coba membaca Al-Quran atau ada yang coba menghafalkan Al-Quran, baru baca satu halaman, tiba-tiba sudah tidur coba. Sudah mengantuk. Ada nggak yang pernah merasakan seperti itu? Inginnya kita bertilawah lama-lama. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sampai di akhir tiba-tiba jadi ngantuk. Baru setengah halaman dibaca sudah ngantuk. Baru satu halaman sudah ngantuk. Ini betul-betul membuat bahwa sebenarnya Al-Quran memang menenangkan hati kita kan. Betul-betul menenangkan hati kita. Sampai dikatakan di salah satu tempat diskusi mengusulkan bahwa salah satu obat yang paling baik untuk orang-orang insomnia, orang-orang yang susah tidur adalah dengan membaca Al-Quran sebelum dia tidur. Jadi tidak ada lagi setelah ini nanti pemikiran bahwa susah Ustaz tidurnya Ustaz, susah kalau tidur Ustaz. Gimana caranya biar cepat tidur? Kebanyakan minum kopi Ustaz. Gimana caranya biar cepat tidur? Nggak bisa tidur Ustaz. Harus begadang. Karena tadi siang tidur siang. Nggak bisa. Semuanya itu bisa, bismillah. Cepat tidur bisa. Dengan salah satu caranya adalah dengan memperbanyak tilawah. Ini adalah urutan-urutan pemahaman yang benar ketika memahami surah Al-Waqiah. Baca dengan rutin, mentadabburi, lalu dia akan optimis dengan hidupnya. Kita akan coba lihat sebuah kasus sekitar tahun 1999 mungkin. Ada sebuah kisah ketika krisis moneter 1958. Dia orang kaya sekali, suami istri sangat kaya sekali. Ketika krisis, hancurlah semua usaha bisnisnya, semuanya hancur. Istrinya juga menjadi sedih, suaminya juga menjadi sedih karena punya anak. Semua bisnis hancur, jatuh miskin semuanya, benar-benar jadi jatuh miskin. Lalu teringatlah suami tersebut bahwa pernah dikatakan oleh seorang ustadz, dia mengingatnya, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah, maka akan dijauhi dari sifat kemiskinan. Dibaca surah Al-Waqiah tersebut, Allah Subhanahu. Lalu apa yang dilakukan selanjutnya? Setelah membaca surah Al-Waqiah, merutinkan dan mentadabburi membaca artinya, punya semangat lagi untuk bangkit, punya semangat lagi untuk berusaha, punya semangat lagi untuk berbisnis. Maka inilah yang diharapkan dari hasil membaca surah Al-Waqiah, bukan menunggu jatuhnya uang tunai dari langit, bukan menunggu bismillah pasti akan ada rezeki tanpa kita harus banyak berusaha di luar, bukan. Tapi dengan melahirkan positif thinking dalam diri kita, pemikiran yang positif dalam diri kita, menghilangkan segala bentuk macam prasangka, segala macam bentuk kekecewaan dan takdir yang buruk menurut kita, maka itu diubah semuanya dengan ketenangan, positive thinking, lalu memulai hari menjadi lebih baik. Inilah yang akan diharapkan ketika kita mengamalkan surah Al-Waqiah. Ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita katakan sekarang ini, kira-kira apa sih sebenarnya ciri-ciri orang miskin? Ya, saya pengen kasih ini buat kita semuanya karena orang miskin itu memang ada punya ciri-ciri, dan saya ingin menjelaskan bahwa jangan sampai kita punya persepsi bahwa orang miskin ciri-cirinya adalah, mohon maaf, bajunya harus lusuh misalnya, tidak punya rumah misalnya, tidak punya ini dan itu. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang Islam yang materialisme sebagaimana dianut oleh kebanyakan manusia di zaman sekarang ini. Para muda-mudinya, kita generasi yang namanya dikatakan milenial, katanya dari usia 23 tahun sampai 35 tahun adalah usia-usia milenial. Namun ternyata banyak terjangkit virus yang namanya materialisme. Semuanya harus serba bagus, semuanya harus serba trendy, semuanya harus serba disebarkan, semuanya harus serba diungkapkan. Maka kita coba betul-betul melihat dengan hati kita sendiri, gimana sih sebenarnya orang miskin tersebut, apa sih ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri orang yang miskin adalah tujuan hidupnya hanyalah ila dunia, hanyalah kepada dunia. Ini adalah ciri-ciri orang miskin yang pertama. Tidak tahu saya bagaimana ukuran bentuk jabatan sosial mereka. Mau dia adalah orang panglima setinggi apapun, atau dia, mohon maaf,
hanya pembersih jalanan atau keliling servis saja tugasnya yang dianggap rendahan di dunia, maka itu bukan menjadi patokan. Patokan yang pertama ciri-ciri orang miskin adalah tujuan hidupnya adalah hanya untuk dunia. Maka nanti dunya hammah, barang siapa ambisi terbesarnya adalah dunia, faraqallahu alaihi amrohu, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Semuanya akan dianggap terasa sulit. Semua apa yang dikerjakan tidak akan pernah selesai. Tunggakan nggak pernah selesai. Semua cicilan nggak pernah selesai. Semua utang-utang tidak pernah terbayarkan. Karena tujuannya untuk dunia. Selesai satu masalah ternyata anak sakit. Selesai satu masalah ternyata motor bocor bannya. Selesai satu masalah ternyata ini dan itu. Ini adalah orang-orang yang dia tujuannya hanyalah untuk dunia. Inilah orang-orang yang dikatakan miskin tersebut. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Jadi jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kefakiran di depan matanya walaupun dia mendapatkan uang banyak. Walaupun transfer setiap bulannya banyak masuk ke dalam dompetnya, dalam rekening banknya. Namun sifat kemiskinan, sifat kefakiran tetap hadir bercokol di dalam hatinya. Karena miskin tersebut adalah kondisi hati kita. Miskin tersebut adalah kondisi hati kita. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuai apa yang telah ditetapkan baginya. Dia cuma maunya apa? Dia cuma mau ingin dapat ini, dapat prestasi, dia ingin mendapatkan rumah, dapat mobil, dapat motor. Dia ingin mendapatkan jabatan, dia ingin mendapatkan pengakuan. Ya, cukup sampai di situ yang akan Allah berikan. Pasti akan Allah berikan karena sunatullah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan mendapatkan hasilnya. Tapi cukup sampai di situ, mohon maaf kata Allah. Bagaimana ilal akhirah, bagaimana dengan di akhirat? Tidak mendapatkan sedikit pun. Tidak mendapatkan sedikit pun. Wa man kanatil akhiratu dunyah. Barang siapa yang berambisi terbesar adalah akhirat, jama'allahu amroh. Allah akan memudahkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Dan Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Wa atatshu dunya wa hiya radhimah. Dan dunia wa ja'ala ghina dalam ia tidak menyangkanya. Kekayaan juga disebutkan adalah kondisi hati. Bukan terpaut dengan jabatan, bukan terpaut dengan kondisi sosial, bukan terpaut dengan kondisi ekonomi, namun kekayaan hadir di dalam hati orang-orang yang dia yakin kepada Allah dengan memusatkan ambisinya hanya kepada akhirat. Itulah kenapa ada doa-doa dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masuk kamar mandi, baca doa lagi, mau keluar kamar mandi, baca doa lagi, mau makan, baca doa lagi, bismillah, selesai makan, alhamdulillahirabbil alamin. Mau pergi ke kantor, mau pergi kerjaan, mau pergi kuliah, bismillah tawakkaltu 'alallah wala Allah, mau pergi ke mana-mana, baca lagi doanya, bismillahirrahmanirrahim, mau naik kapal, mau naik pesawat, semua dibaca sampai mau tidur lagi. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa kita harus seperti itu? Agar semua tindak tanduknya itu benar-benar bernilai ibadah dan menjadi amalan kita. Kenapa mau kuliah? Agar menjadi amalan kita. Kenapa kita mau sekolah? Agar menjadi ibadah bagi kita. Kenapa kita mau hadir di Getpad saat ini? Kenapa kita mau ngaji di Getpad? Apakah karena manusia? Apa karena dipaksa? Tapi kita hadirkan hanya karena akhirat, karena ingin mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah akan memudahkan urusannya dan Allah akan jadikan kekayaan di hatinya dan sebagainya. Subhanallah. Teman-teman semuanya sangat beruntung sekali bisa hadir di Getpad ini untuk belajar mengaji bersama, belajar tafsir bersama, mentadabburi bersama. Berapa banyak sudah kita lalui hari-hari dengan banyaknya manfaat yang kita bisa dapatkan dan bisa kita rasakan. Maka ciri-ciri orang miskin yang pertama tadi adalah tujuan hidupnya adalah dunia. Yang kedua, ciri-ciri orang miskin adalah jahil terhadap ilmu agama. Wa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Maka keluarlah Qarun. Ini adalah kisah dari bagaimana kita tahu Qarun. Kenapa ada namanya istilahnya kalau di Indonesia harta karun gitu, kayak harta yang lama tertimbun. Ada filosofinya. Karun di sini yang dimaksud adalah Qarun yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, dijelaskan di sini. Bagaimana kita lihat ada orang yang sangat kaya seperti Qarun yang bahkan semua kekayaannya
itu besar sekali, kunci-kuncinya saja harus diangkut dengan beberapa unta dan beberapa pasukan. Yang artinya sangat kaya sekali waktu itu. Maka kita lihat belajar dari ayat ini. Kita lihat bagaimana Qarun yang saat itu tidak dianugerahi sebuah ilmu, namun hanya kekayaan, dan kekayaan tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak baik dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah kemurkaan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini bahwa semoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Ketika banyak orang-orang yang berkata ingin seperti Qarun, sama kayak kita saat ini, sama saat kita zaman ini. Kita terlalu banyak melihat banyak di Instagram, di Facebook, di sosial media. Orang banyak mengumbar segala bentuk macam kenikmatan. Orang banyak mengumbar segala bentuk kekayaan-kekayaan. Lalu pasti kita pernah atau mungkin ada dalam hati kecil kita, ingin sekali bisa seperti mereka, ingin sekali seperti mereka. Lihat, ini adalah sebagai contoh bahwa Al-Qur'anul Karim sifat ayatnya akan hadir senantiasa sampai akhir zaman, tidak lekang oleh waktu. Dan harus kita jadikan contoh bahwa jangan sampai kita seperti orang-orang yang mengatakan seandainya saya seperti dia, seandainya saya seperti si fulan, enak sekali dia bisa jalan-jalan. Dia selalu update status, update Instagram, isinya adalah jalan-jalan, isinya adalah kesini dan kemari. Lalu kita hadirkan dalam hati kita ingin seperti dia, enak jadi orang kaya ya, enak jadi orang punya waktu luang ya, enak punya orang yang bisa pergi kemana-mana saja ya. Lihat dikatakan bagaimana Qarun ketika saat itu. Orang-orang yang dia tidak mengandalkan kepintaran ilmunya terhadap agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hal-hal yang tidak baik kepada dirinya. Ikhwafil rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita belajar kuliah sampai S3, tapi untuk belajar agama sampai TK, sampai playgroup, apa yang sebenarnya kita cari dunia ini? Jangan sampai kita punya pemikiran, bismillah ya Allah, saya ingin menjadi kuliah S2 ya Allah. Sampai saya punya pekerjaan yang bagus, jadi supervisor, jadi manajer, jadi owner, dan lain sebagainya. Untuk masalah dunia. Namun untuk masalah akhirat, untuk masalah agama, jahilnya bukan ampun. Tidak tahu apapun. Karena dikatakan, kan saya bukan ustadz, kan saya bukan da'i, maka saya nggak apa-apa dong, nggak usah belajar agama, cukup yang penting bisa tahu sholat, tahu ngaji, dan yang lain sebagainya. Padahal bukan hanya sebatas itu belajar agama. Kita harus belajar juga bagaimana fikihnya, bagaimana kita belajar ketika salah satu kita dapat lihat kondisi hidup teman-teman, kenapa kita harus belajar. Ada adab-adab yang harus kita pelajari misalnya. Contoh, kita punya rumah, nanti kita punya bangun rumah. Teman tetangga kita juga bangun rumah lebih dahulu. Rumahnya 1 lantai. Kita nanti mau bangun rumah 2 lantai, berdekatan dengan tetangga kita. Bangun tinggi-tinggi sampai 3 lantai misalnya. Atap kita ujungnya hampir kena ke tembok tempat tetangga kita. Ketika hujan turun, air tersebut turun ke genteng kita, kenanya ke pekarangan rumah tetangga kita. Sampai itu terjadi, itu adalah sebuah kezaliman. Maka yang seperti ini harus kita tahu, harus betul-betul kita pelajari. Ada hal-hal yang kita anggap sepele, tapi ternyata ini adalah berdampak untuk segala macam bentuk kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan contoh kasus-kasus yang lain? Bagaimana kasusnya ketika kita harus safar, perjalanan, sholatnya bagaimana nanti? Apakah bisa sambil duduk di kendaraan? Atau bisa kita jamak, bisa kita qashar, atau bagaimana? Maka ini salah contoh-contoh kenapa kita harus belajar ilmu agama tersebut. Dimulai dari yang paling mudah sekali yang harus kita pikirkan, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim mengatakan, apakah kita sudah bisa belajar baca Al-Quran yang baik dan benar? Cukup itu dulu yang dibahas tentang agama ini. Apakah kita sudah bisa membedakan mana yang ikhfa, mana yang idgham, mana bacaan yang ditahan, mana yang tidak ditahan, mana yang panjang 5 harokat, mana yang 4 harokat, padahal ini adalah pedoman hidup kita. Sudah berapa banyak kita mengkhatamkan Al-Quran? Sudah berapa banyak surah yang kita hafalkan? Sudah berapa banyak ayat yang kita jadikan patokan, kita jadikan sandaran untuk memotivasi diri kita selama ini? Itu dulu yang kita pikirkan sekarang. Dan bismillah, saya yakin teman-teman semuanya ingin berubah, semuanya ingin menjadi lebih baik, semuanya tidak ingin menjadi orang yang miskin. Semuanya bismillah akan mengamalkan surah Al-Waqiah menjadi wirid harian-hariannya dengan terus istiqomah dan berpikir positif agar bisa menjadi sukses dan tidak dalam kondisi yang hatinya miskin, pribadinya miskin, dan jiwanya miskin. Ya khafir dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jam berapa?
Sudah jam 9.53, tapi belum selesai. Ya, alhamdulillah. Bagaimana Bapak Panitia, boleh saya lanjutkan atau cukup sampai di sini? Saya dikasih waktu sampai jam 10, ya? Boleh dilanjut, Ustaz. Lanjut ya, alhamdulillah. Iya. Soalnya memang waktunya kalau kasih kami jangan 1 jam gitu, Ustaz. 3 jam gitu, Ustaz. 5 jam, bismillah. Kita coba sampai jam berapa ya? Sekarang jam 10. Oke, teman-teman. Bismillah kita bisa sampai jam 2 siang lah ya. Jam 2 siang, bismillah. Silakan ambil air minum, silakan ambil cemilan, sambil cemil boleh, sambil makan boleh. Dilihat boleh. Lanjut, ikhwafillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melihat ciri-ciri miskin yang nomor 3 tadi, yang nomor 2 tadi, kita akan masuk ke nomor 3. Ciri-ciri orang yang miskin adalah dia mengikuti hawa nafsu atau dari syaitanir rajim. Asyaitonu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfirah minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Syaitan itu menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunianya, lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 268. Harus didalami kalimat ini teman-teman semuanya. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu membisikkan. Kenapa namanya syaitan? Syaitan itu was-was. Segala bentuk kewaswasan dalam diri kita. Kalau nggak kerja pasti miskin. Kalau nggak berusaha pasti miskin. Kalau nggak ini pasti miskin. Kalau nggak pinjam uang pasti miskin. Kalau nggak utang di bank pasti miskin. Mending kita pinjam uang daripada kita dibilang miskin. Mending kita pinjam uang daripada dibilang nggak punya rumah. Mending beli rumah tapi kita bayar uang cicilan daripada kita ngontrak. Nggak bisa kayak gitu, gengsi. Itu yang akan dikatakan oleh syaitanir rajim. Dia akan menjanjikan segala macam bentuk kemiskinan. Ya nanti dihadirkan dari mulut-mulut orang-orang terdekat kita, dari orang-orang di sekitar kita, bahkan dari keluarga kita, dari tetangga-tetangga kita, dari teman-teman kita yang akan menanyakan terus keadaan kita. Udah berapa usianya? 25 tahun, 28 tahun. Apa pekerjaannya? Belum punya pekerjaan. Zaman sekarang belum punya kerjaan, punya motor enggak? Enggak punya motor. Ayo dong dicicil dong, enggak apa-apa hutang di bank. Ini adalah kadar-kadar orang-orang yang dia dihasut oleh syaitanir rajim. Ketika nanti dia betul-betul mengiyakan atau menyetujui bahwa kondisi hidup tidak boleh sampai miskin, mending hutang di bank. Mending dia berhutang. Maka yang seperti ini, tolong jangan sampai dituruti hawa nafsunya. Ini adalah hawa nafsu semuanya. Biarlah rumahnya kontrakan, biarlah hanya memakai sepeda, biarlah memakai motor butut sekalipun misalnya ketika kita memang tidak punya apa-apa. Biarlah itu terjadi semuanya, daripada harus mau dihasut oleh syaitanir rajim, bahwa bisa hutang, bisa pakai kerentenir, bisa pakai nanti pegadaian, bisa nanti indah itu yang akan merepotkan diri kita sendiri. Maka syaitan menjanjikan, menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Sehingga kita timbul kalimat atau negative thinking atau pikiran yang tidak bagus, yang kesimpulannya adalah kita ambil dari syaitan tersebut. Karena kemiskinan tersebut akan melahirkan apa, kata syaitan? Akan melahirkan kejahatan. Ini katanya syaitan. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Syaitan itu menjanjikan benar-benar, saya akan buat kamu menjadi miskin. Karena kenapa harus miskin? Ketika kondisi hidup sudah miskin, maka mudah sekali untuk melakukan kejahatan. Berapa banyak kita akan lihat nanti, berapa banyak ibu yang membunuh anaknya karena kondisi ekonomi. Berapa banyak kita lihat ada anak yang nanti dia membunuh ibu dan ayahnya karena alasan ekonomi. Kemarin masalah sengketa ekonomi, masalah takut kemiskinan. Anak menggugat ayahnya, masuk ke dalam persidangan, ingin memenjarakan ayahnya cuma masalah gara-gara ingin menjual rumah. Karena apa? Takut miskin. Syaitanir rajim itu yang menghasut semuanya. Lalu apa yang dikatakan oleh syaitan berikutnya? Dengan begitu, semuanya bisa melakukan kejahatan berdasarkan kemiskinan tersebut. Maka kondisi hati miskin, kondisi kehidupan miskin ini betul-betul harus kita hindari. Orang-orang Islam jangan sampai jadi miskin. Orang Islam tidak boleh jadi miskin. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu tidak miskin, teman-teman semuanya. Saya sering sedih kalau sampai kita hanya melihat bahwa
Nabi Muhammad SAW itu sampai perutnya kelaparan, sampai diganjal dengan batu 3 butir, sampai bunyi perutnya, sampai bergetar tangannya karena menahan lapar. Beliau tidak sampai miskin seperti itu. Beliau seperti tidak hanya setiap hari, bukan setiap hari beliau seperti itu. Tidak dikatakan beliau setiap hari, hanya beberapa waktu saja. Dan beliau dalam kondisi yang berkecukupan, bukan dalam kondisi yang miskin. Tidak ada para sahabat yang semuanya miskin, semua dalam kondisi yang berkecukupan. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersedih hati. Kenapa sedih? Pagi-pagi sudah sedih. Kenapa? Terlupa beliau. Ditanya oleh istrinya, kenapa wahai Rasul? Kenapa engkau bersedih? Wahai Aisyah, saya terlupa untuk sedekah 7 dinar. Uang ini lupa buat sedekah kepada fakir miskin. Subhanallah. Kita jangan anggap 7 dinar itu adalah hal yang sedikit. 7 dinar itu adalah hal yang besar. Bayangkan Nabi berarti setiap hari atau setiap minggu sedekahnya sekitar 7 dinar, bayangkan. 1 dinar tahun lalu ada yang kurban dengan kami dengan waktu itu di pesantren. Kurbannya 1 dinar. Dapat 3,9 juta sampai 4 juta untuk beli kambing. 7 dinar yang beliau sedekahkan itu artinya 7 kali 4, 28 juta sekali sedekah. Kita baru 10 ribu sudah membilang bahwa diri kita adalah kaya. Kita baru sedekah 100 ribu, baru dibilang kita adalah orang kaya bisa 100 ribu. Nabi sampai 28 juta. Nabi dikatakan miskin. Na'udzubillah. Bukan, nggak ada yang namanya Nabi itu miskin. Nabi hidup dalam berkecukupan. Maka dikatakan, ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya harus berjuang karena umat yang paling kuat adalah umat yang kuat ekonominya, kuat hatinya. Jangan jadi umat yang miskin hati, miskin akhlak, miskin ekonomi. Semuanya betul-betul harus berjuang dengan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ciri orang miskin adalah bergaul hanya dengan orang kaya. Wahai kaum materialisme sekarang, anak-anak muda, tolong jangan cuman mau bergaul kepada orang-orang atau anak-anak atau pemuda lain yang kaya. Lalu kepada anak-anak yang miskin atau anak-anak yang dia kurang mampu, tidak mau berteman, tidak mau bergaul. Tidak hobi bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Di mana? Kita lihat semakin diumbar-umbar, walaupun bentuknya sebagai candaan. Ini harus dibahas di sini. Jangan sampai teman-teman menjadikannya sebuah lelucon dan candaan saja. Kalian di mana nongkrongnya? Ini kami nih nongkrongnya di sini dan situ. Dengan memamerkan segala macam bentuk kekayaannya dan berteman cuma dengan orang-orang yang sama latar belakangnya, yang kaya semuanya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Padahal banyak sekali orang yang masuk surga justru dari orang-orang yang tergolong miskin, orang-orang yang dia tidak mampu, orang-orang yang du'afa. Maka kita betul-betul harus mengubah konsep kita di zaman saat ini, di tahun ini, jangan sampai berteman hanya kepada orang yang kaya. Unzuru ila man asfala minkum. Dialah yang orang yang berada di bawah kamu. Wa tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan lihat orang yang berada di atas kamu. Karena dengan begitu kamu tidak akan meremehkan nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kamu. Yang keempat, ciri-ciri orang miskin adalah justru dia karena bergaul hanya dengan orang yang kaya. Ciri-ciri miskin yang kelima adalah kurang mensyukuri nikmat yang kecil baginya. Man la yashkurul qalilan la yashkurul katsira. Barang siapa yang dia tidak mensyukuri, orang yang tidak mensyukuri hal yang sedikit, maka dia tidak akan pernah bersyukur kepada nikmat yang besar. Orang-orang miskin adalah dia tidak pernah mensyukuri dirinya saat ini, hari ini. Yang dianggap kecil, yang dianggap tidak ada, padahal itu ada. Dia bisa bernafas saat ini saja, itu adalah merupakan sebuah kesyukuran. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Betul-betul orang nanti yang dia bersyukur akan ditambah nikmat tersebut. Nikmat kita bertemu pada pagi hari ini juga merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan tidak banyak yang menyadarinya. Kita anggap angin lalu. Nikmat kita bisa membaca tulisan, bisa membuka HP, kita bisa melihat tulisan, kita bisa menyentuh sesuatu, kita bisa memegang sesuatu dengan tangan kita. Melangkahkan kaki kita kemana saja. Kita bisa naik motor, ada bensinnya. Kita bisa naik mobil, nggak kehujanan. Itu adalah bentuk kesyukuran yang kadang-kadang kita kelupaan. Lupa kita. Karena apa? Karena kita tidak peka terhadap lingkungan dan nikmat-nikmat yang kecil. Ciri yang keenam, miskin. Orang miskin adalah dia yang hatinya yang sakit dan hatinya mati. Ciri orang yang miskin adalah sakit hatinya atau mati hatinya. Suatu ketika Abu Dzar waktu itu menjawab dari perkataan Nabi, apakah kalian menyangka kefakiran itu adalah kekurangan harta, kata Nabi. Ketika semua ada beberapa sahabat
bertemu dengan Nabi berkata, "Aftara qillatal mal wal faqr." Apakah kalian menyangka kefakiran itu adalah kekurangan harta? Abu Dzar menjawab, ini adalah kita. Abu Dzar adalah kita saat itu. Na'am ya Rasulullah. Ya ya Rasulullah, fakir itu adalah kekurangan harta. Itu kan yang kita anggap kan, bahwa kalau kita nggak punya uang berarti kita adalah orang yang fakir. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Innamal ghani, sesungguhnya kekayaan hakiki itu ialah kekayaan hati. Dan kefakiran itu adalah kefakiran hati. Ini yang dimaksud dengan kekayaan. Sedangkan miskin adalah dia miskin hati. Dia adalah bukan kekurangan harta, namun miskin hati atau fakir hatinya. Yang ketujuh, ciri-ciri orang miskin adalah dia kurang ibadah. Betul-betul dia adalah kurang ibadah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai manusia, habiskan waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku tutup kefakiranmu. Coba lihat dari hadis riwayat Tirmidzi ini. Yang disahihkan dalam At-Tirmidzi. Allah yaqulu ya ibnu Adam, wahai kaum Adam semuanya, wahai bani Adam semuanya. Tafarragha li ibadati. Tolong semuanya, habiskanlah waktu untuk beribadah kepadaku dari pagi, siang, sore, malam, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak putus amalan-amalannya. Kenapa seperti itu? Allah janjikan, akan aku penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku tutup kefakiran-kefakiranmu. Subhanallah. Ini adalah betul-betul nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kurang apa lagi? Maka ciri-ciri miskin adalah dia yang kurang ibadah. Suka mengeluh. Dia suka mengeluh dengan keadaan, suka mengeluh sekali. Yang kedelapan, ciri-ciri orang yang miskin adalah penghasilan atau pekerjaannya adalah penghasilan dan pekerjaan yang haram. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah menghancurkan harta riba. Allah mengharamkan yang namanya riba dan menyuburkan mendapatkan keuntungan orang-orang ketika dia bersedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Mulailah tinggalkan dari sekarang pekerjaan-pekerjaan yang banyak mendatangkan mudarat, pekerjaan yang banyak mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai kita berlindung di balik, tapi mau gimana lagi Ustaz? Nggak ada lagi pekerjaan yang lain Ustaz. Jangan sampai berpikir seperti itu. Jangan berpikir seperti itu. Berpikirlah bahwa kita betul-betul niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pekerjaan tersebut mendatangkan mudarat, berbau riba dan lain-lain sebagainya, maka harus kita tinggalkan sebisa mungkin. Yang kesembilan adalah ciri-ciri orang miskin tidak mau bekerja atau pemalas. Inilah ciri orang yang miskin. Walaupun dia kaya 7 turunan dari orang tuanya, dari nenek moyangnya, tapi dia pemalas, dia tidak mau bekerja, hanya mengandalkan segala macam bentuk kenikmatan. Inilah yang dimaksud dengan orang yang miskin. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, dan Allah lebih cintai orang itu. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minin ad-dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ciri-ciri miskin yang ke-10 yang terakhir adalah jarang berdoa. Tolong dong semuanya berdoa agar terhindar dari kemiskinan. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Ada di Al-Massurat, baca pagi sampai petang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur yang pedih. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah. Berdoa, banyak berdoa. Karena ini akan menguatkan hati kita dan akan menjadikan amal-amal tersebut semakin baik ke depannya lagi. Alhamdulillah. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ayat lagi dalam surah An-Najm ayat yang ke-48. Ayat yang sangat bagus sekali, yang sangat indah sekali. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah tidak menyuruh kita untuk miskin. Allah tidak pernah rela kalau kita tuh semuanya miskin. Tapi Allah menyuruh kita untuk yakin. Allah itu menurunkan yang namanya kekayaan dan yang namanya kecukupan. Bukan Allah menurunkan kekayaan dan kemiskinan. Kemiskinan bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kondisi hati kita yang sedang miskin, yang tidak mau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qiyamah surah Al-Waqiah akan benar-benar menjadikan diri kita yakin terhadap apapun takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan yakin
bahwa rizki benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya masalahnya adalah apakah kita benar-benar mau pergi untuk menjemput rizki tersebut ataupun tidak. Wa annahu huwa agna wa aqna. Allah tidak meminta kita untuk menjadi miskin, tapi Allah menyuruh kita untuk menjadi yakin. Yakin dengan keputusan Allah. Silahkan semuanya berbuat. Fantashiru fil ard. Bersebarlah di muka bumi ini untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bekerjalah semuanya, berusahalah semuanya, tapi ingat, semuanya hanya berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal dampak kenapa orang-orang jangan sampai mendapatkan kondisi yang miskin adalah sampaikan tadi dalam firman Allah surah Al-Baqarah, syaitan menjanjikan kemiskinan yang akhirnya akan melahirkan perbuatan kejahatan. Penjarahan krisis moneter 1998. Saya kira cuma sampai di masa itu saja. Dulu mungkin saat kita kecil atau bahkan belum ada yang lahir, kita dengar kabar bahwa penjarahan terjadi di mana-mana. Tapi ternyata tidak. Penjarahan juga terjadi sampai sekarang ini. Baru kemarin kita lihat di Sulbar, ketika ada gempa, ada bencana di sana, justru terjadi penjarahan. Kenapa? Karena dalam kondisi yang miskin, maka terjadi penjarahan. Siapa yang salah? Apakah yang menjarah? Belum tentu yang salah adalah menjarah. Belum tentu yang salah adalah masyarakatnya. Karena bentuk kepemimpinan atau bentuk model politik yang dianut, mungkin ada beberapa kesalahan. Ada beberapa pemimpin yang kurang amanah, yang kurang istiqomah, yang tidak mengayomi dan lain sebagainya. Atau mungkin karena bentuk beberapa dosa-dosa yang telah diberikan oleh orang-orang yang di Indonesia atau di Samarinda ataupun di mana saja. Maka semuanya ini sangat berdampak semuanya. Maka kita sebagai penuntut ilmu, orang-orang yang belajar semuanya, mau jadi apapun kita nanti, mau menjadi jabatan apapun nanti kita, tolong semua diingat bahwa kita adalah dai dan daiyah. Kita adalah orang-orang yang betul-betul menyebarkan agama Allah. Tanamkan di hati kita agar terus menjalankan amanah. Ikhwafilan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Banyaknya sumber kekufuran masuk melalui pintu kefakiran dan kemiskinan adalah sebab ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak pernah khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih pada Ustadz atas penjelasannya. Di sini saya sedikit memberi kesimpulan bahwa ternyata mungkin beberapa ada juga pemahaman kita yang salah. Mungkin pemahaman kita membaca Al-Quran, rezekinya langsung lancar segala macam, tanpa ada kerja ataupun usaha. Ternyata semua itu salah, bahwa yang benar adalah kita membacanya, memahaminya dengan baik, sehingga terlahirlah pikiran-pikiran positif, yang bisa dibilang itu salah satu nikmat kekayaan hati. Jadi dari kekayaan hati itulah maka akan timbul perilaku yang baik. Dan salah satu quotes yang paling saya dapat itu adalah, Allah tidak menyuruh kita untuk miskin, akan tetapi Allah menyuruh kita untuk yakin. Di mana dari keyakinan itu, dari keyakinan yang positif, maka kita juga akan selalu mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan. Salah satunya tadi adalah kita terhindar dari ciri orang miskin, yaitu kurang mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil. Oleh karena itu, mungkin dari itu juga kita bakal berpikir kalau kita ini bukan orang yang miskin, kita juga bukan orang yang kekurangan segala macam. Karena itulah kekayaan hati ataupun sifat yang baik sangat penting untuk kita. Dan selanjutnya ada sesi tanya jawab. Di sini kami persilahkan untuk 2 pertanyaan, di mana buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung open mic ataupun bisa chat di room chat Zoom-nya, nanti akan saya bacakan. Baiklah, pertanyaannya kami tunggu ya. Saya Bang. Silakan langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjaya Ahmad Setiawan. Saya dari Kota Bontang. Saya masih pelajar. Saya mau nanya ke Ustadz
Muhammad Fajar Hidayat. Bagaimana hukumnya? Kita kan sekarang kan kita lagi mentadaburi surah Al-Waqiah tentang anti miskin. Sekarang ini saya kan lagi usaha kayak jadi reseller tuh. Itu hukumnya apakah boleh atau enggak? Gimana Ustaz? Hukumnya jadi reseller? Mungkin Ustadz bisa langsung dijawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas pertanyaannya dengan Mas Ahmad ya. Mohon maaf saya tidak bisa tampilkan kamera di sini. Semoga bisa dimaklumin. Ya, tadi sudah dikatakan sedang merintis sebuah usaha reseller. Juga semoga nggak ketinggalan surah Al-Waqiahnya sebagai wirid harian kita ya. Apa hukumnya nanti buat masa hukum reseller tersebut? Ini akan kita bahas sebenarnya sangat panjang sekali. Reseller tersebut sebenarnya apa sih? Kita hanya kembali menjual kan? Kembali menjual. Jika dikatakan reseller tersebut adalah kita mengambil barang, ambil barang, kita taruh di rumah kita, baru kita jual lagi, maka ini adalah sesuatu yang insya Allah diperbolehkan. Ya nanti termasuk dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan adalah beberapa perbedaan pendapat adalah kita reseller, kita jualin barang orang, tapi kita nggak ada barangnya sama kita. Barangnya nggak ada sama kita. Kita cuma jualin, kita dapat duit, tapi barangnya nggak pernah nyampai kepada kita. Kita nggak pegang wujudnya, kita nggak pegang bentuknya, nggak pegang bendanya. Nah inilah yang akan berbahaya nanti ke depannya. Jangan sampai nanti kita tuh jualan tapi nggak ada barangnya, goib gitu sebagai perantara. Yang ini nanti akan mendapat banyak sekali perdebatan dan pendapat dari para ulama. Adapun ketika reseller tersebut kita ambil barangnya datang kepada kita sudah lihat, kita yang packing, kita yang tentukan harganya, kita yang kirimkan, kita yang tahu kondisi barang tersebut baik atau tidaknya, maka ini insya Allah adalah yang diperbolehkan. Allah alam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Gimana Sandi Ahmad dengan jawabannya? Apakah Kalau aman? tanya lagi sekali boleh kah? Boleh. Kalau misalnya hukumnya kalau kita nitip barang di toko gimana Ustaz? Kan saya pegang barang dari mentor saya, tapi saya nggak ada bayar ke mentor saya, cuma mentor saya titipkan barangnya ke saya, baru saya titip ke toko-toko. Itu hukumnya gimana Ustaz? Ya, hukum menitipkan barang ke toko-toko. Kalau barang yang dititipkan berarti apa? Nanti dikembalikan lagi atau gimana, Mas? Ini dititipin aja atau boleh dijualin? Nitip barang kayak nitip barang di toko dijualin. Dijualin kan? Kalau dijualin Ya. boleh. Kalau cuma dititipin jangan, kasihan, ngerepotin namanya. Oh. Ya. boleh. Boleh Ustaz ya? Alhamdulillah. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz jawabannya. Sekarang pertanyaan terakhir ada di room chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ada yang bilang rezeki itu Allah yang atur, tapi pas Allah buat aturan harta haram, banyak yang ngelanggar dan buat aturan sendiri. Itu gimana Ustadz? Ya, alhamdulillah. Banyak yang bilang, ada yang bilang rezeki itu Allah yang atur. Betul, rezeki memang Allah yang atur, pasti. Tapi pas Allah buat aturan harta haram, banyak yang ngelanggar dan buat aturan sendiri. Gimana itu Ustaz? Alhamdulillah. Jadi bagaimana pendapat kita dengan orang-orang dia melanggar dan membuat aturan sendiri? Yang pertama adalah kita harus pahami apakah mereka itu membuat peraturan tersebut dengan kondisi yang tidak paham dengan ilmunya. Barangkali memang tidak paham, maka kita sebagai orang yang paham adalah menasehati. Kita memaklumi bahwa memang dia belum paham. Contoh tadi seperti reseller. Ya reseller, dia bantu jualkan, tapi dia nggak punya barangnya. Dia nggak pernah lihat sama sekali barangnya. Dia nggak pernah sentuh sama sekali barangnya seperti apa. Ini nanti masuk dalam babnya gharar atau babnya yang simpang siur barang tersebut. Nah ini kita kasih tahu.
karena di luar dari aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau justru nanti dia ikut dalam kredit misalnya. Kredit yang tadi menghasilkan bunga. Dia beli motor 15 juta kalau cash. Tapi kalau dia cicil 1 bulannya cuma 3 juta. Tapi kalau di total jadinya 20 juta. Dia nggak paham kalau itu adalah riba. Kalau dia belum paham, maka kita bisa maklumi dan kita bisa nasihati. Kalau sudah paham melakukan seperti itu, nah ini yang dikatakan bahwa dia telah asyaitonu ya'idukumul faqra. Nah, dia sudah masuk dalam hawa nafsunya, bahwa dia mengikuti hawa nafsu syaitan rajim. Karena dia takut kemiskinan, karena dia takut kepada hal-hal yang membuat dia menjadi susah karena tidak mempunyai dana atau mempunyai uang. Maka yang harus dilakukan apa? Di ayat yang berikutnya, di kalimat berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni orang-orang yang dia senantiasa bertaubat. Maka tolong semuanya bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelesaikan semuanya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Kalau ditanya apakah boleh mempunyai aturan sendiri? Ya boleh. Boleh semuanya punya aturan sendiri. Gak usah ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya gak usah tinggal di buminya Allah, tinggal di bumi yang lain aja. Nah, itu juga boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Ini slot pertanyaan terakhir, jadi kepada Yeni, dipersilahkan. Misal mau open mic. Iya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Yeni. Begini Ustadz, saya mau bertanya. Saat ini kan kita banyak melihat fenomena-fenomena yang namanya bermain saham nih Ustadz. Tapi sampai saat ini saya masih bingung apakah bermain saham ini diperbolehkan atau tidak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz. Cek, bismillah. Halo. Ya Ustadz. Assalamualaikum. Oh, sudah kedengaran ya? Jadi saya kira nggak Waalaikumsalam. kedengaran. Alhamdulillah teman-teman dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini betul-betul jadi bisnis yang sedang booming sekarang ya. Gak cuma teman-teman, mungkin saya juga pernah ditawarin untuk ikut saham ini, main saham. Kita cuma main saham berapa, kasih berapa ininya investasinya, tiba-tiba nanti bisa lihat pasar dan yang sebagainya. Wallahu alam, kalau buat yang seperti ini saya belum bisa menentukan apakah saham itu tidak bagus atau tidak. Yang jelas ada beberapa saham yang justru dilabeli dari pemerintah sendiri, ada yang gadungan dan sebagainya, itu sudah pasti haram ya. Kalau nanti sudah digelari oleh pemerintah adalah haram atau tidak bagus atau gadungan, maka kita juga katakan itu adalah haram. Nah, terus bagaimana ketika nanti ada investasi saham yang diperbolehkan dari pemerintah? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita lihat dulu hukum investasinya. Jadi hukum tersebut ada nggak di MUI nanti? Nah, MUI mengeluarkan dasar hukumnya nggak? Apakah boleh berinvestasi dengan bermain saham di dalamnya? Nah, ini nanti akan banyak sekali perbedaan pendapat yang lainnya. Ya, contoh yang pertama misalnya adalah transaksi atau bermuamalah. Pendapat yang pertama mengatakan jual beli saham itu hukumnya boleh dilakukan. Nah, karena apa? Karena pemilik atau pemegang saham merupakan mitra dalam kayak dia itu yang punya perusahaan, dia punya perseroannya. Nah, kita membantu menanam saham, membantu menginvestasi, nanti baru bagi hasil ke depannya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Atau yang kedua misalnya, pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak boleh melakukan bermain saham tersebut karena transaksi tersebut adalah bermaksud iming-imingi ya, dengan mengiming-imingi kalau kalian semuanya berinvestasi bersaham di sini pasti akan mendapatkan ini dan itu, pasti mendapatkan ini. Bapak dan Ibu kalau sampai bersaham di sini maka bismillah 5 bulan ke depan, 10 bulan ke depan
akan mendapatkan ini dan itu. Nah, iming-imingan inilah yang akan menjadi tidak boleh nanti ketika ada proses atau manajemen saham yang seperti itu. Jadi ini salah satu contoh saja yang sedikit yang saya pahami. Saran saya adalah ketika kita tidak benar-benar paham, tolong jangan sampai masuk terjerumus kepada bisnis-bisnis tersebut. Apapun pekerjaan kita, apapun bisnis tersebut, ketika kita ditawarkan, kalau kita belum paham sepenuhnya, tolong jangan sampai masuk ke dalamnya. Takutnya nanti kita tidak paham, di dalamnya ada unsur-unsur riba, unsur-unsur tipu-tipu, dan unsur-unsur yang tidak baik lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Bagaimana saudari ini apakah baiklah. Baiklah, kita ke sesi selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Nanti dari panitia akan men-SS Zoom ini, jadi kepada seluruh peserta bisa sekali lagi meng-on-kan kameranya. Mungkin panitia salah satu bisa berhitung untuk siap-siap SS-nya. Ya. Ya teman-teman, bisa di-on-kan dulu kameranya sebentar. Baiklah, pada Ustadz kami ucapkan terima kasih, dan semisal ada kegiatan yang ingin dilakukan setelah ini, dipersilahkan untuk melakukan hal tersebut dan meninggalkan meeting ini. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak pada panitia dan para pengajar dan juga para peserta GetFed semuanya. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata dan banyak perbuatan selama materi tadi. Semoga semuanya tetap keadaan sehat, semangat belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, semuanya semangat buat mengajarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan selalu melindungi kita semuanya insya Allah. Saya izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Baiklah, pada teman-teman peserta sekali lagi diingatkan bahwa nanti akan ada absen, jadi silahkan diisi karena dari data tersebut bakal dikirimkan sertifikat, dan juga ada voucher potongan harga pendaftaran registrasi BAS 2 ya hingga 40%, jadi jangan sampai kelewatan, lumayan lah buat ngurang-ngurangin harganya. Nah, buat teman-teman mungkin bisa bertahan dulu ya, karena akan ada penjelasan tentang pendaftaran batch 2 yang akan disampaikan oleh Saudari Nurul Aulia. Jadi kepada Saudari Nurul Aulia dipersilahkan. Ya. Nah, silahkan Kak Nurul. Open mic-nya Kak. Ya, silahkan Kak Nurul.
pendaftaran batch 2, tapi di situ kita tunggu dulu materi yang akan disampaikan dari slide yang akan ditampilkan oleh beberapa penelitian, ya, Pak. Aman Kakak Nurul? Iya. Baiklah, pada teman-teman peserta di room chat itu sudah ada link link buat absen, jadi dipersilahkan untuk di copy paste supaya nanti nggak hilang. Ya, teman-teman dipersilakan dulu untuk absen karena absennya ini sertifikat ya enggak? Iya Kak, sertifikat. Ya. Belum muncul ya sertifikat. Jadi ya, nanti akan dibagikan resep belajar pada seluruh peserta yang sudah mengikuti. Kak Nurul mungkin bisa pakai earphone supaya lebih jelas suaranya mungkin, karena di sini terdengar kecil. Oh, ini udah jelas nggak? Jelas. Ya, sekarang jelas Kak. Oke. Oke. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Di sini saya akan menyampaikan informasi terkait tentang pendaftaran batch 2. Oke, alhamdulillah. Slide-nya udah muncul ya. Terima kasih operator. Nah, di sini kita membuka pendaftaran untuk suara saya ini enggak ya di tempat teman? Jelas Kak, jelas. Oke, baik. Di sini kita buka pendaftaran untuk lebih dekat dengan surah Al-Waqiah gitu. Jadi apa sih itu surah Al-Waqiah gitu kan? Answer closer with surah Al-Waqiah. Next slide. Ya, jadi di sini nanti kita itu akan belajar tentang kecil ya, slide-nya bisa di zoom ini sendiri di layar masing-masing. Nanti di sini kita akan belajar tentang tahsin dan talaki gitu. Tahsin dan talaki itu bagaimana kita akan membaca surah Al-Waqiah sesuai dengan tajwidnya yang benar gitu. Terus ada juga sesi tafsir tadabbur kelas seperti di hari ini gitu. Jadi insya Allah untuk teman-teman yang tadi belum sempat bertanya dan masih ingin bertanya lagi, nanti bisa ikut di batch 2 ini karena insya Allah nanti pematerinya dari Ustadz Fajar juga dan materi tadabbur yang akan kita sampaikan sama surah Al-Waqiah dan nanti per pekannya itu kita bahas per subbab dari surah Al-Waqiah itu. Terus selanjutnya ada sesi kelas tahfiz. Jadi di sini kita nggak cuma belajar tentang tajwid, terus belajar tentang tafsir gitu kan, tafsir tadabbur gitu. Tapi kita juga di sini ada targetan untuk menghafal dari surah Al-Waqiah tersebut.
Selanjutnya ada Iqra Literatur. Nah, Iqra Literatur ini apa? Itu modul dari batch 2. Jadi untuk para peserta nantinya yang ikut batch 2 itu jangan risau, jangan khawatir, karena kalau misalkan masih awam nih, nggak tahu harus mau gimana sih gitu kan ikut di batch 2 ini, dan background saya itu juga bukan dari agama gitu kan, bukan pesantren atau dari sekolah-sekolah yang kayak gitulah, background dari umum. Nah, di sini ada Iqra Literatur yang membantu banget buat peserta nantinya bisa paham, bisa mengikuti kelas dengan lebih mudah. Terus selanjutnya ada Mutaba'ah Yaumiyah. Nah, Mutaba'ah Yaumiyah ini apa? Mutaba'ah Yaumiyah ini seperti targetan ibadah harian kita gitu. Jadi lebih gimana ya, biar beribadahnya itu lebih semangat gitu. Jadi lebih ada acuan, lebih ada target. Jadi hidupnya tuh nggak gitu-gitu aja gitu. Jadi ada target yang mau dicapai seperti itu. Terus akan ada sertifikat peserta pastinya, dan juga ada reward peserta Ikhwan Akhwat terbaiknya. Jadi dari seluruh peserta nanti di situ akan dipilih satu dari perempuan dan satu laki-laki untuk peserta terbaiknya. Terus ada graduate project. Nah, di sini nanti teman-teman nggak cuma sekedar belajar untuk sendiri gitu. Jadi graduate project ini project yang nanti teman-teman atau peserta batch 2 itu ikutin. Setelah itu nanti teman-teman bisa buat karya sendiri gitu yang nanti bisa dinikmatin sama orang-orang yang nggak ikut di kelas batch 2 ini. Gitu. Dan pastinya dapat teman baru dan keluarga baru. Oke, next. Untuk schedule time-nya, di sini pendaftaran kita buka dari tanggal 10 Januari. Untuk kloter pertama kita buka dari tanggal 10 Januari sampai 19. Nah, ini udah tutup nih ya, early bird. Untuk biaya pendaftaran 200, untuk mahasiswa 200.000, terus umum 250.000. Terus untuk kloter kedua kita buka di tanggal 20 sampai tanggal 29. Nah, sekarang udah masuk yang kloter kedua, berarti biaya pendaftaran untuk ikut batch 2 ini masuk di 250 dan untuk mahasiswa dan 280.000 untuk umum. Nah, nanti akan ada seleksi peserta. Jadi teman-teman nanti yang terpilih itu harus bersyukur karena tidak semua peserta bisa mengikuti kegiatan ini gitu. Dan nanti akan ada technical meeting. Nanti di sini dijelaskan bagaimana untuk kelas kita selama 2 bulan yang akan mendatang seperti itu. Untuk masa belajarnya nanti kita mulai dari tanggal 1 Februari sampai bulan Maret insya Allah. Dan tanggal 3 April kita ada graduation day. Jadi gitu ya atas hasil belajarnya teman-teman selama 2 bulan. Oke. Nah, tadi sekarang kan udah masuk kloter kedua nih ya. Nah, jadi untuk biaya pendaftarannya tadi untuk mahasiswa 250.000 dan untuk yang umum itu 280.000. Nah, karena teman-teman semua khusus untuk teman-teman yang ikut dalam agenda tadabur sesi tadabur ini itu akan dapat voucher belajar diskon sampai 40%. Gitu. Jadi yang tadinya teman-teman mahasiswa itu bayar 250.000 untuk 2 bulan, ya di headline gitu. Jadi cuman cukup bayar 150.000 dan untuk teman-teman untuk peserta yang umum atau yang sudah bekerja itu atau yang tidak sekolah lagi gitu kan. Yang awalnya 280.000 sekarang karena ikut tadabur sesi ini jadi dapat potongan cukup 170.000 selama 2 bulan sudah bisa mengikuti kelas batch 2 ini dengan fasilitas yang sudah kita sampaikan di awal, yaitu ada kelas tahsin talaki, terus tahfiz juga, sama tadabur sesi di setiap pekannya, 1 kali sepekan kayak gitu. Jadi menurut saya ini worth it banget sih, karena kalau misalkan kita itu ikut kelas
kelas di luar gitu kan. Untuk tahsin sendiri itu kita per bulan aja mungkin nggak dapat gitu kalau misalkan mau 150.000 seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa menghubungi adminnya ya, atau bisa chat ke grupnya aja, atau bisa juga kontak ke Instagram kita @getpad gitu kan, getpad gitu. Terus ya jangan lupa diisi absennya, karena kalau nggak isi absen nanti vouchernya nggak bisa didapat gitu. Kalau nggak ada vouchernya nanti nggak bisa daftar. Oke, itu aja Kak Angga dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nurul atas penjelasan batch 2-nya. Jadi buat teman-teman, saya di sini juga sebagai alumni batch 1. Bisa dibilang ini salah satu pengisi waktu luang kita di masa pandemi ini, di mana kegiatan mulai PSBB mulai diberlakukan kembali, jadi kegiatan di luar itu mulai terbatas lagi. Jadi salah satu pengisi waktu luang kita bisa ikut dengan batch 2 ini. Dan juga bisa dibilang selain benefit tadi, mungkin ini jadi salah satu penyemangat kita untuk belajar Al-Quran lebih dalam lagi nih. Mungkin kita biasanya cuma sekedar membaca, tapi belum mendalami Al-Quran. Mungkin ini sebagai salah satu alternatif untuk mendalami Al-Quran itu sendiri. Jadi buat teman-teman, jangan lihat harganya dulu, mungkin bisa niatkan dulu buat ikut. Insya Allah nanti rezekinya ada. Ingat tadi, yakin. Insya Allah rezekinya ada. Baiklah, karena waktunya udah menunjukkan pukul 10.38, jadi akan berakhir juga pertemuan kita pada hari ini. Saya selaku MC mengucapkan mohon maaf apabila ada salah baik kata maupun perbuatan. Dan tak lupa juga untuk menyempurnakan kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga pada teman-teman semua sehat selalu, dapat bertemu juga di batch 2. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi absen. Isi absen teman, jangan lupa. Nanti nggak dapat voucher belajarnya. Oke, teman-teman semisal ingin leave meetingnya, diperbolehkan ya. Join lagi. Mungkin operator bisa share audio dulu sambil menunggu selesai ini. Ya, selesai. Masih satu.